Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo Ruang Konsultasi. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan. Dan kami informasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait dari program-program kesayangan dari TVRI Bengkulu bisa didapatkan di sosial media kita yaitu di @tvri Bengkulu. Dan nantikan juga tentunya tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, tentunya hari ini kita sudah bersama 2 narasumber yang luar biasa. Tentunya kita sudah kehadiran Bang Wendri Surya Pratama. Halo Bang. Dan juga kita sudah kehadiran tentunya Mbak Putri Rahmalia, seorang psikolog juga. Nah ini hari ini kayaknya spesial juga kita akan berkonsultasi terkait memaafkan diri sendiri dan juga orang lain. Wow, ini mungkin simple tapi kayaknya berat ya. Terkadang hanya di kata-kata aja nih ya Bang ya. Nah ini mungkin di awal itu pertanyaannya adalah memaafkan itu sebenarnya apa sih? Definisi dari apa sih? Mungkin dari Mbak Putri terlebih dahulu. Oke, memaafkan itu adalah proses mencari kedamaian ya. Gitu kan. Jadi terkadang kita sering dengar kita itu perlu berdamai dengan diri sendiri. Nah, salah satu caranya adalah memaafkan. Nah, memaafkan itu kan proses internal di mana kita sukarela, nah secara diri sendiri sukarela untuk membebaskan diri dari kemarahan, kebencian atau emosi-emosi negatif, bahkan keinginan untuk membalaskan suatu dendam seperti itu. Jadi ini masih ada kaitan dengan pengendalian diri juga ya. Nah kalau misalnya untuk memaafkan sendiri nih Bang, ini kan biasanya kita kayak oh iya saya sudah maafin, tapi sebenarnya nih definisi seharusnya memaafkan itu seperti apa sih yang harus ada di diri kita? Iya benar, sebenarnya memaafkan itu ya sesuatu proses yang kompleks ya, yang terjadi pada diri sendiri yang itu butuh suatu dinamika tersendiri bagi seseorang. Sebenarnya benar Mbak Putri bilang kalau itu adalah tentang finish bisnis sama diri sendiri nih gitu kan. Jadi ya namanya kita manusia dalam hal berinteraksi, dalam peran kita sebagai manusia sosial, tentunya kita banyak nih konflik-konflik dengan orang lain, dengan diri sendiri tentunya gitu. Nah ini akan memunculkan suatu situasi yang tidak nyaman untuk diri sendiri terkait perasaan emosional dan lain sebagainya. Nah tentunya untuk selesai dengan ini, berdamai dengan ini, tentunya kita betul memaafkan, gitu kan, agar proses kita menjalankan hidup itu jadi lebih baik. Lebih baik ya, karena kalau kita tidak memaafkan tuh kayaknya masih ada yang ganjel gitu ya. Tapi kalau sebagai manusia nih ya tentunya ya, emang wajar nggak sih kita mungkin masih punya rasa hal yang kita bilang nih kita memaafkan tapi itu masih ada di hati, itu sebenarnya wajar atau enggak sih? Oke, sip. Sebenarnya ini hal yang wajar. Nah, malahan ini jadi tidak wajar ya kalau banyak orang bilang harusnya kamu maafin gitu kan. Nah, karena kita itu manusia. Secara psikologis ada aspek-aspek psikologis yang melekat pada diri kita. Hal yang paling gampang itu adalah ingatan. Ya, seseorang berkata-kata sesuatu hal yang buruk tentang diri kita, tentu itu menyakitkan hati ya. Benar sekali. Ya, saya aja deh gitu. Dulu dipukul sama papa waktu masih kecil itu masih ingat sampai sekarang gitu kan. Nah, apakah itu bisa selesai dengan maaf aja? Ya, terkadang kita masih ingat hal itu, kejadiannya masih mengingat. Tapi bagaimana proses itu, kejadian itu jadi hal yang aku berdamai nih dengan ini, aku memaafkan itu, tidak ada lagi perasaan perasaan marah, dendam, ingin balas perilaku yang sama, itu ya tidak ada lagi. Gitu. Tapi tadi hal ini wajar ketika seseorang masih mengingat ataupun merasakan perasaan tidak nyaman itu tadi. Nah tapi ini juga ya, ini menarik sekali nih ketika kita mempunyai memori yang mungkin bisa dikatakan sakit, itu kita terkadang tuh kayak punya rasa yang
apa ya, mungkin kita tuh sudah lupa, tapi terkadang kita ketika kita itu sesuatu peristiwa itu kembali muncul, itu kayak kita tuh langsung kembali lagi. Nah, apakah itu termasuk salah satu kita belum memaafkan nih Mbak Putri? Atau seperti apa itu ya? Bisa sering kita dengar ke trigger gitu ya. Benar. Nah, sebenarnya dalam teori memaafkan sendiri atau forgiveness itu ada 4 kategori forgiveness yang saya tahu ya. Jadi ada yang namanya hollow forgiveness. Nah, hollow forgiveness itu di mana orang itu bilangnya aku udah maafin kamu deh, tapi perasaannya masih ada, gitu. Perasaannya masih membekas. Jadi seperti hanya kata-kata aja gitu, berusaha memaafkan tapi rasanya masih ada. Terus juga ada yang kedua kategorinya silent forgiveness. Nah, silent forgiveness ini perasaannya udah nggak ada, jadi kemarahan, kebenciannya udah nggak ada, tapi orang yang pernah mengalami masalah ini tidak menyampaikan ke orang yang menyakitinya. Jadi orang yang menyakitinya itu nggak tahu orang ini udah maafin atau belum, tapi si orang yang pernah merasakan emosi negatif ini udah hilang emosinya. Gitu. Terus kategori yang ketiga total forgiveness. Nah, total forgiveness ini di mana ya perasaannya sudah tidak ada gitu kan, perasaan bencinya tidak ada, perasaan ingin balas dendamnya tidak ada, dan juga bisa normal kembali gitu, walaupun bertemu dengan orang yang pernah menyakiti kita tidak, ingatannya masih ada gitu kan, dia pernah menyakiti tapi kita tidak membenci dia lagi gitu. Ya udah, itu udah berlalu kayak gitu kan. Sama yang terakhir ada no forgiveness. No forgiveness ini benar-benar yang dia lebih tingkatannya di atas hollow forgiveness ya. Jadi yang biasa sering kita dengar tuh memaafkan itu atau sabar itu ada batasnya gitu kan. Nah, itu jadi sebenarnya itu yang dikatakan tidak bisa memaafkan seperti itu. Nah, jadi ada kategori-kategorinya seperti itu kan, dan yang memang perlu kita usahakan adalah yang total forgiveness tadi. Jadi kita tidak merasakan emosi negatifnya lagi atau perasaan negatifnya lagi, dan kita juga kembali normal dengan keadaan atau lingkungan yang sudah pernah menyakiti kita. Memang kita nggak bisa melupakan tadi ya, karena kekuatan manusia itu ada di memorinya atau ingatan, tetapi bentuk dari memaafkan itu adalah kita ingat, tapi itu menjadikan pelajaran untuk kita atau menjadikan suatu kebaikan atau pengalaman di kemudian hari seperti itu. Nah, tadi juga masih ada ya kaitannya bahwa untuk memaafkan itu pasti ada dampak buruk untuk kita ketika kita sudah mendapatkan peristiwa yang tidak enak gitu ya. Jadi mungkin untuk memaafkan itu pasti butuh waktu dan sebagainya. Seburuk apa sih mungkin suatu peristiwa buruk itu untuk kita, dan untuk kita juga bisa untuk memaafkan? Apakah ada dampaknya membuat kita tuh kayak oke, ini bisa dimaafkan nih, ini tidak bisa kita maafkan? Apakah ada dampaknya itu? Oke, dampak buruknya ya. Jadi terkadang tergantung levelnya juga ya, tergantung level kejadian itu. Kalau memang kejadian itu sangat membekas di diri kita atau di emosi kita, membuat kita sangat marah atau membuat kita sangat benci, sangat kesal, nah itu automatically proses pemaafannya ini akan sulit gitu kan. Ya. Kita memaafkan diri dia sulit kayak gitu. Dan kalau kejadian itu juga terus-menerus terulang, nah itu bisa menyebabkan trauma juga terhadap yang mengalaminya. Atau bahkan lebih sedihnya lagi atau lebih parahnya lagi, orang lain yang melakukan itu gitu kan, tapi ketika kita sulit memaafkan dia, lama-kelamaan itu akan berdampak juga menjadikan kita merasa bersalah terhadap diri kita sendiri. Karena kita tidak memaafkan dia, akhirnya kita juga tidak memaafkan diri sendiri. Jadi memang proses pemaafan ini artinya bisa mengganggu kesehatan mental juga ya ternyata ya Mbak ya. Baik, nanti kita akan mengulik lagi tentunya bagaimana mungkin dari memaafkan ini juga bisa menjadi permasalahan kesehatan mental. Setelah jeda pada berikut ini tetap di Berendo Ruang Konsultasi.